Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد. Yang sama-sama kita cintai guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Mata'allah bitul hayat. Segenap pimpinan pengurus badan pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Insyaallah teriring doa kita semua senantiasa dalam bingkai penuh rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali saat ini kita mengkaji dialog zuhur bahasan terkait kitab La Tahzan. Seperti yang tadi sahabat saya Tuan Guru Ki Ibrahim kemukakan, La Tahzan karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. La Tahzan, jangan bersedih. Topik bahasan kita kali ini adalah Mukawwinatus Sa'adah. Mukawwinatus Sa'adah, ramuan kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian, pengarang kitab La Tahzan Syekh Dr. Aid Al-Qarni terkait bahasan Mukawwinatus Sa'adah ini mengawalinya dengan sebuah hadis Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inda Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam, man bata amanan fi sirbi mu'afan fi badani indahu quwwatu yaumi faka'annama hizatu lahu dunya bihadzafiriha. Wa inda Tirmizi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata amanan fi sirbi, barang siapa yang tidur dengan tenang di tempat tidurnya, mu'afan fi badani inda quwwata yaumi,
sehat badannya, serta memiliki sebuah kekuatan, faka'annama hizatu lahud dunya bihadzafiriha, dan masih Allah berikan karunia bisa untuk makan hari itu, maka faka'annama hizatu lahud dunya bihadzafiriha, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan semua kenikmatannya. Dari hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan di sini, wal ma'na idza hasala ala ghazain wa ala ma'awan wa kana aminan faqad hasala ala ahsanis sa'adah wa abdulil khairat, wa hadza yahsilu alaihi katsirun minan nas lakinnahum la yazkurunahu wa la yanzuruna ilaihi wa la yalmisun. Maksud daripada hadis di atas adalah bahwa jika seseorang telah mendapatkan makanan yang cukup dan tempat berlindung yang aman, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sempurna dan kebaikan. Kebaikan yang sungguh sangat indah ini terjadi pada kebanyakan orang, namun mereka tidak pernah menyebutnya, melihatnya, merasakannya sebagaimana hal itu sesungguhnya sebuah kebahagiaan dan kebaikan. Maksudnya begini, lebih jelasnya, kita saat mendefinisikan, memahami kebahagiaan, kalau merujuk pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidup ini nyaman, hati merasa bahagia. Yuk sama-sama kita renungkan kembali hadis ini. Saya akan mengurainya lebih lanjut. Membata aminan fi sirbi mu'afan fi badani indahu quwwatu yaumi faka'annama hizatu lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang tidur dengan tenang di tempat tidurnya, tidur dengan tenang di tempat tidurnya. Bu, Pak, kita kalau bisa tidur dengan tenang bahagia nggak? Bahagia nggak? Ada loh orang sudah ruangannya, kamar tidurnya AC, fasilitas dalam kamarnya disertakan sampingnya kamar mandi yang wah, ada kulkas, ada televisi, bahkan karena sulit tidur minum obat tidur, minum obat tidur untuk membantu agar tidurnya nyenyak, tapi belum bisa juga tidur. Ada nggak? Ada nggak? Ya. Jadi ini kita bisa tidur nyenyak, mahal, mewah, cuma kita tidak menyadarinya. Makanya ada istilah, ya Allah enak betul tuh tidurnya pulas, sementara aku sulit tidur. Ini jarang disadari. Kita bisa nikmat tidur
bukan bergantung kepada kita tidur di mana. Allah kasih kita lelap tidur, itu kebahagiaan. Ya Allah, nikmat. Itu karunia, karena orang yang terlelap tidur asyik, ketika bangun seger, sehat kan? Enak, nikmat. Kemudian sehat badannya. Orang biasanya kalau nggak sehat tidurnya mudah apa sulit? Mata lagi kurang nyaman. Ada bagian-bagian tubuh rematiknya kambuh. Ada bagian dari tubuh telinganya lagi gak enak. Belum berat, batuk. Kira-kira enak tidur? Mudah nggak? Nah, jadi yang pertama bisa tidur nyenyak, badan sehat. Ini mewah, luar biasa. Sehingga kan kalau tidur mau miring ke sana, dibawa miring ke sini, terlentang, tengkurap. Kalau sehat enak nggak? Kadang kita lupa menyadari ini sebuah nikmat karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih memiliki jatah, bisa makan, bisa minum, bisa menelan, bisa meneguk air mewah. Apapun yang kita minum halal, yang kita makan, kalau masih bisa Allah berikan, itu udah mewah. Banyak nggak yang uangnya banyak, kalau badan nggak sehat, makanan yang tersaji yang semula nikmat dilihat mewah makanannya jadi nggak enak. Kadang kita lupa. Nah, makanya kalau kita masih bisa tidur nyenyak, badan sehat, Allah masih karuniai rezeki, bisa makan minum, ini merupakan sebuah hal yang seakan-akan kita mendapatkan dunia dan semua kenikmatannya kalau disadari dengan penuh kesadaran. Ya, tapi di sini pengarang kitab memberikan ulasan terkait hadis ini. Pada umumnya manusia tidak menyadarinya. Kalau kita menyadari, ya Allah, masuk karena kita sehat, makanan ini lidah masih bisa merasakan, oh manis, oh asam, oh pahit, oh sepet, nikmatnya kita lupa. Kita lupa bahwa dua buah mata kita asyik masih menatap. Kita disajikan makanan enak, mata sakit, nggak nikmat lagi, lupa. Jadi berbahagialah apabila kita mampu menyadari, apalagi bahwa sesungguhnya saat kita bisa tidur nyenyak, badan sehat, kita masih berikan oleh Allah bisa meneguk air, bisa menyuap makanan nasi, ini sudah mewah
kalau disadari, terlebih lagi kita masih diberikan nafas. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, ini semua kalau kita sadari, akhirnya kita sadar sesadar-sadarnya, penuh dengan mensyukurinya. Itulah hakikat kebahagiaan, karena dia melihat yang memberi sampai saat mau tidur masih sehat, masih bisa meneguk air. Ya Allah, alhamdulillah, bangun lagi dari tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, konsentrasi lagi. Ya Allah, alhamdulillah masih nafas, alhamdulillah masih melihat, masih mendengar, alhamdulillah ini tangan masih bergerak, kaki bisa melangkah, jantung masih berdetak, oh telinga masih bisa mendengar. Ya Allah, ditambah lagi bangun tidur, kita bisa langsung meneguk air. Alhamdulillah, saat subuh kita wudhu, masih ini tangan merasakan ada masuk air, sejuknya air. Penting kalau mau bahagia, sadar sesadar-sadarnya karunia Allah tidak jauh-jauh, setiap saat, setiap waktu ada pada diri kita. Karenanya tiada Tuhan ilah sesembahan selain Dia, Allah yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya, mengatur segala urusan makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah yang tidak pernah mengantuk. Allah tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Artinya apa? Saat kita tertidur, mata kita berfungsi nggak? Saat kita tertidur, kita bisa beraktivitas nggak? Kita bisa megang handphone untuk WA-an nggak? Saat kita sedang tidur, ada orang ngobrol saking lelapnya, terdengar tidak? Tahu tidak pembicaraan yang sedang dibicarakan? Saat kita sedang tidur, gak bisa kita beraktivitas, membaca, menulis. Ini diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu, di atas leher kita ada 7 lubang, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Saat tidur, mata istirahat, telinga istirahat, mulut istirahat dalam artian tidak bisa makan dan bicara. Yang masih tersisa apa? Napas. Yang tidak pernah ngantuk dan tertidur siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak pernah ngantuk dan tertidur. Manusia diteliti, dia sanggup tidak makan berminggu-minggu, tapi 1 minggu manusia tidak tidur. Wah, berarti saat kita tidur, kita masih tetap bernapas. Pertanyaannya, siapa yang memberi napas itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya baru bangun tidur, tak sadar lagi.
tidur nggak sadar. Sadar lagi, mata berfungsi lagi, telinga berfungsi lagi, tangan berfungsi lagi, lisan, mulut, bisa lagi, kaki berfungsi lagi. Karenanya alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kembali ba'da ma'amatana. Bahagia, bahagia ya Allah. Nah, pertanyaannya, makanya pengarang kitab la tahzan, janganlah bersedih. Kita sering bersedih dikarenakan mengingat masa lalu yang tidak mengenakan. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Kenapa? Kalau takut ke depan, kalau sedih mundur ke belakang. Padahal yang ada adalah hidup ini, hari ini, saat ini, detik ini, sekarang kita nikmati, maka penuh dengan kebahagiaan. Terkait tema ini, bahwasanya mukawwinatus sa'adah, ramuan kebahagiaan agar kita merasa bahagia. Hiduplah saat ini, nikmati karunia Allah saat ini. Jangan mundur. Kalau mau mundur, ingat yang enak-enak saja. Maju, esok belum tentu kita jumpa. Mundur, tak mungkin kita akan mengulur waktu ke belakang lagi. Yang ada hari ini, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, kalau kita penuh dengan kesadaran sesadar-sadarnya Allah bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Wa idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku dekat. Bahkan dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat. Nah, waktu kita tidur tuh, ya Allah. Artinya apa? Ramuan kebahagiaan manakala sejak tertidur sampai bangun tidur lagi, sampai tidur lagi, rasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bersama kita, Rahman Rahimnya, kasih sayangnya, kebijaksanaannya, kelembutannya. Ya Allah, tuh yang dimaksud hadis tadi. Seakan dunia beserta isinya, karena dia sadar dia masih diberikan waktu tarik keluar lagi, maka bahagia dia diisilah bukan hanya untuk makan, minum, beraktivitas dan lain sebagainya, kemanapun berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Saat tidur Allah masih bersama, dihembuskan nafas, dikeluarkan lagi. Ketika bangun tidur dapat makan, badan sehat, ya Allah digunakan hal-hal sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke bawah tuh kapanpun, dimanapun, terpaut hatinya pada Allah. Tuh, teramu namanya, kita bahagia. Kenapa tidak bahagia? Pikiran kita loncat-loncat. Padahal hari ini kita bahagia, bisa bersila, bisa duduk seperti ini. Ya Allah, masih nafas kan semua? Alhamdulillah. Makanya kalau orang meninggal disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Kita belum menghembuskan kan? Kalau belum menghembuskan apa? Ada nggak yang tidur nggak bangun lagi? Menghembuskan nafasnya saat itu. Makanya alhamdulillah ya Allah. Ada yang nafas pakai oksigen. Intinya apa? Ramuan kebahagiaan. Kalau kita
lalu merasa bersama Allah, bahagia. Bahagia tidak diukur dari hal yang lainnya. Bahagia saat kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ya Allah akan memberikan sakinah, kedamaian di hati orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tasdiqun bil qalbi, selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diramu hidupnya, dikelola, pikirannya positif, kemudian perasaannya positif, penuh dengan kesadaran, happy, bahagia, sehingga otomatis selalu bersyukur, sehingga otomatis syukur nikmat ditambah, sehingga dia gak mau kufur, gak mau mengingkari, karena kita kaya, dan kita masih diberi napas. Tidak ada harganya miliaran rupiah, triliunan rupiah, tidak bisa ada cadangan napas kita. Allah masih memberikan hidup dan kehidupan. Karenanya seolah dia bisa tidur nyenyak, badan sehat. Dalam hadis ini masih bisa meneguk air, menyuap nasi. Ini sebuah kemewahan kalau bisa dari insya Allah. Tanamkan ini hari ini, saat ini, detik ini juga. Besok bagaimana? Besok masih diberi waktu. Jadilah hari ini lagi, saat ini lagi, nanti malam hari ini lagi, saat ini. Enak kalau tidur nyenyak, masih bisa makan, badan sehat, punya prinsip senantiasa kapanpun, dimanapun berada, hari ini, saat ini, detik ini, selalu dia ramu hidupnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini saja sebagai penutup. Barangkali kalau dalam surat Ar-Rahman sering saya menyampaikan, kita dengar, dan inilah hakikat nikmat karunia Allah yang besar. Sebagai penutup, sebelum mungkin Anda datanya jawab, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi, karunia Allah yang mana lagi yang tidak didustakan kalau penuh kesadaran. Jadikan jam, menit, bahkan detik selalu alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan? Tentu itu adalah kita meramu hidup kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya yaitu kita sadar diri bahwa kita bisa makan, bisa minum, bisa beristirahat, tidur, dan berbuat apa yang kita perbuat haruslah dengan mengarahkan kepada kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.